Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sektor 11 akan mewawancarai eh, Bang Tisma Yuda dengan Teh Fitri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsanul Muklis dari sektor 11. Nama saya Dana Khalifatul Zakia dari sektor 11. Nama saya Solihati Nurjana dari sektor 11. Nama saya Anissa Khaira Salsabila dari sektor 11. Nama saya Puan Rai Ramadhani dari sektor 11. Nama saya Siti Nafisha Mutiara Adawiyah dari sektor 11. Nama saya Dibora Grisman Gaul dari sektor 11. Nama saya Felicitas Lovikalista dari sektor 11. Nama saya Vivi Herlina Hidayati dari sektor 11. Nama saya Salam Mutiara Alifa dari sektor 11. Nama saya Syifa Fauzia dari sektor 11. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Akang izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa alasan utama Akang untuk memilih bergabung dengan organisasi di kampus? Oke, sebelumnya izin masuk gitu ya. Kenapa alasan Akang mengikuti organisasi yang ada di kampus itu? Yang pasti karena ada tuntutan gitu ya, soal di angkatan 24 sampai ke atas saya itu pasti bakal ada yang namanya poin kelulusan, yang dimana itu kita perlu 100 poin. Kenapa Akang ikut organisasi ini tuh supaya bisa cepat memenuhi tuntutan dari 100 poin itu. Karena dari ikut organisasi ini kita bisa ikut kepanitiaan dan segala macamnya, dan dari situ bisa kita masukkan ke dalam poin prestasi biar 100 poin kelulusan itu bisa cepat tercapai gitu. Untuk pertanyaan kedua, Baik, untuk Akang dan Teteh, organisasi apa saja yang pernah Akang dan Teteh ikuti selama kuliah dan posisi apa yang pernah Akang dan Teteh pegang? Oke, kalau dari aku sendiri cuman ikut himpunan mahasiswa PGSD ya. Untuk jabatannya aku menjabat di staf Departemen Pendidikan. Oke, kalau dari Akang sendiri itu di organisasi ikut Hima PGSD sebagai staf Departemen Kewirausahaan. Terus juga ikut Putra Putri UPI Purwakarta tahun 2024 yang menjabat sebagai runner up 1. untuk pertanyaan selanjutnya, Untuk Akang dan Teteh, manfaat terbesar apa yang kalian rasakan setelah ikut organisasi? Kalau manfaat itu dari Akang sih dapatnya banyak gitu ya, bukan cuman pengalaman aja, tapi kita juga dapat pengetahuan dari ikut organisasi dan juga kegiatan yang ada di kampus. Misalnya ikut himpunan gitu, di situ kalian bisa dapat pengetahuan yang lebih dan juga dapat pengalaman mulai dari kegiatan seperti program kerja dari setiap departemennya. Itu tuh bisa jadi bekal kalian buat kedepannya. Terus juga yang pasti dapat relasi gitu ya dari Hima sendiri, baik itu dari kakak tingkat atau dosennya, itu pasti bakal mengenal kalian gitu kalau misalnya kalian ikut himpunan. Terus kalau dari Akang sendiri ikut PPUP itu yang pastinya dapat pengalaman banyak gitu, mulai dari pemahaman baru soal duta dan lain sebagainya. Kalau dari aku ikut organisasi itu nambah manfaatnya lebih ke soft skill ya, karena kita tuh di kampus ngelatih soft skillnya itu lewat organisasi. Contohnya kayak latih public speaking, terus latih manajemen waktu, ngelatih kolaborasi antar tim juga, ditambah lagi ngelatih kepemimpinan gitu ya, karena di himpunan ini kita semuanya itu dituntut buat jadi pemimpin di tugasnya masing-masing. Cukup. untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Menurut Akang dan Teteh, bagaimana cara untuk membagi waktu untuk kuliah dan organisasi? Kalau membagi waktu itu sebenarnya relatif gitu ya dari kita masing-masing, tapi perlu digarisbawahi juga kalau misalnya untuk skala prioritas itu bisa kalian bandingin dulu. Misalnya kalian ada urusan di luar perkuliahan kayak urusan keluarga atau apapun itu, terus kalian ada mata kuliah, ada kegiatan organisasi, nanti dari situ kalian pastiin dulu yang sekiranya perlu kalian datangin dulu tuh apa. Misal
dari matkul sama organisasi, pasti kan kita bakal lebih fokusnya ke akademik dulu karena organisasi ini tuh bisa menyusul. Kalau dari Akang gitu. Oke, dari aku juga sama ya, mungkin harus pinter-pinter manajemen waktunya gitu ya. Tapi yang utama harus kalian prioritasin itu dari kuliah ya, dari matkul gitu. Mau misalkan ada kegiatan organisasi, itu lebih baik nyusul, tapi beresin dulu matkul dan juga penugasan gitu ya. Baru nanti boleh beraktivitas ke yang lain lagi. Cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pernahkah Akang dan Teteh merasa terbebani atau kewalahan dengan organisasi? Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau merasa terbebani sih dari Akang pribadi nggak ada gitu ya, karena perlu kita garis bawahi kembali gitu ya terkait skala prioritas manajemen waktu tadi. Kita tuh harus pintar-pintar memanage waktu, yang pastinya itu bakal jadi cara kita buat ngejaga stamina dan juga kesehatan kita buat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau kalian merasa terbebani sih paling dari Akang sarannya jangan terlalu dipikirin. Kalian organisasi sama kegiatan tuh dibawa santai aja supaya nggak jadi penyakit gitu ke depannya. Oke, dari aku juga sama gitu ya, dibawa enjoy aja. Terus jangan dibawa terbebani banget, dan sesekali kalian pun gitu ya, kalau misalkan capek kuliah terus capek sama organisasi, boleh gitu buat healing atau jalan-jalan gitu ya, melepas stres gitu. Jangan sampai kalian tuh memendam rasa capeknya tuh sendiri gitu ya. Kita kan juga pasti capek kuliah, organisasi atau kegiatan lainnya gitu, tapi jangan dipendam sendiri. Kalau misalkan ada teman, lebih baik cerita ke teman, atau kalian jalan-jalan kemana gitu, boleh pulang dulu juga ke rumah gitu ya, buat recharge energi sama keluarga. Nah gitu. Dari pengalaman Akang Teteh, apa tantangan terbesar saat aktif di organisasi kampus? Kalau tantangan terbesarnya itu dari Akang, kalau misalnya kalian tuh ada di posisi banyak kegiatan dan kegiatan itu bentrok gitu ya. Jadi kalian bingung gitu skala prioritasnya di mana, sedangkan kalian di setiap kegiatan dan juga organisasi ini tuh kalian dibutuhin banget gitu. Tantangan ya? Iya. Iya sih, lebih ke kayak gitu. Kalau misalkan di semua kegiatan tuh kita tuh di posisi penting gitu, misalkan di himpunan kita jadi ketua acara gitu ya, terus di kuliah juga lagi ada tugas penting atau tugas kelompok penting, atau lagi harus membantu dosen gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa bagi-bagi waktu. Kadang kalau dari aku sendiri juga mondar-mandir gitu ya, jadi dari ke kelas dulu, balik lagi ke organisasi, nanti ke kelas lagi, bisa kayak gitu juga. Asalkan kalian itu jangan sampai di salah satunya tuh jadi nggak bertanggung jawab gitu. Jadi harus balance, itu sih tantangannya di manajemen waktunya. Menurut Akang dan Teteh, keterampilan apa saja yang bisa dikembangkan melalui organisasi tersebut? Kalau keterampilan yang bisa dikembangkan sih udah pastinya public speaking gitu ya. Dari public speaking ini kalian juga bakal bermanfaat buat kedepannya. Misalnya kalian udah lulus nanti atau ketika masa magang nanti di semester atas, kalian pasti butuh banget public speaking ini. Apalagi kayak nanti tuh kalian bakal ada yang namanya kalau kita tuh Magang. ada yang namanya magang, ada yang juga namanya house, PGSD yang house itu yang kata ada P3K juga. Itu tuh kalian harus bisa public speaking, dan juga karena deskripsian ataupun apanya itu kan kita pasti bakal adu argumen gitu ya sama dosen pembimbing sama dosen itunya. Dari situ public speaking itu penting banget. Terus juga ada kepemimpinan Buat bisa memimpin diri sendiri. dari kepemimpinan sendiri itu harus ada gitu ya di setiap diri kita masing-masing, karena pasti kalian bakal ada di posisi yang dimana kalian satu-satunya orang yang bisa dipercayai, ditanggung jawabin
perihal tugas tersebut. Kalau dari Akang dua itu sih. Kalau dari aku tadi melatih manajemen waktu gitu ya. Kita tuh bisa jadi orang yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab sama tugas-tugas. Terus juga bisa dibilang jadi lebih rajin ya, yang aku rasa gitu setelah kuliah. Aku tuh jadi lebih rajin, terus jadi punya jadwal-jadwal tersendiri gitu. Kayak misalkan hari ini aku harus ngapain, hari besok aku harus ngapain. Itu tuh dilatih pas kuliah. Terus benar tadi juga public speaking, ditambah lagi apa ya, selama kuliah tuh kita jadi ngelatih apa ya, mungkin buat orang-orang yang introvert kayak aku harus mau gitu buka relasi selebar-lebarnya, harus bisa ngobrol ke sini ngobrol ke sana, bahkan jadi bisa apa ya namanya, di apa sih, di organisasi itu nambah pengalaman baru gitu. Kayak misalkan aku awalnya nggak pernah nyobain jadi ketua gitu ya, di organisasi aku dapat kesempatan jadi ketua, dan itu tuh ternyata jadi pengalaman yang wah banget gitu. Jadi kita bisa dapat sesuatu yang awalnya kita gak expect gitu. Apakah ada pengalaman berkesan atau pelajaran hidup yang Akang Teteh dapatkan dari organisasi? Pengalaman berkesan. PPUP. Kalau pengalaman berkesan sih dari Akang ada dari PPUP gitu ya, karena di PPUP itu usaha dan juga kerja keras Akang terbayar gitu. Walaupun gak jadi putra terpilih, tapi alhamdulillah bisa jadi runner up 1. Yang gimana tuh jerih payah, mulai dari kayak latihan public speaking, latihan speech, latihan segala macamnya, itu benar-benar dapat hasil yang bisa dibanggakan gitu buat orang tua dan juga buat isi prestasi. Kalau dari aku, pengalaman berkesan tuh waktu jadi ketua acara podcast ya, kan aku mimpin di departemen pendidikan, maksudnya mimpin podcastnya gitu ya. Jadi waktu itu karena aku ketua, jadi aku belajar banyak hal gitu, belajar nyiapin acaranya, terus belajar kayak nyusun panitianya, belajar apa ya namanya itu pas hari pelaksanaannya gitu ya. Jadi itu berkesan banget sih buat aku, karena sebelumnya aku belum pernah gitu ya bikin suatu acara atau mimpin suatu acara, dan di Hima tuh aku dikasih kesempatan, jadi kayak berkesan aja gitu. Apalagi acaranya berhasil dan podcastnya juga berhasil dipublish gitu ya di YouTube Hima PGSD, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri bisa berhasil gitu. Apa saran dari Akang dan Teteh untuk mahasiswa baru yang ingin ikut organisasi tapi masih ragu-ragu? Kalau saran dari Akang, kalian harus tahu gitu passion diri kalian itu di mana. Karena kan di Hima sendiri itu ada banyak departemennya, mulai dari sekretaris, bendara, sampai banyak lah intinya. Di situ tuh kalian bisa pilah-pilah dulu gitu. Kalian tuh bisa masuk kemana, passion kalian di mana. Nanti kalian tinggal pastiin diri aja, pastiin ke diri kalian sendiri. Misal aku pengen masuk departemen ini, aku ingin masuk departemen ini. Kalian tuh harus ada penguatan dari diri kalian sendiri juga. Kenapa kalian mau masuk departemen ini? Kira-kira kalau misalnya kalian masuk departemen ini, kalian bisa mengembangkan diri kalian lagi apa enggak gitu? Kalau dari aku sih sarannya, kalau misalkan masih ragu-ragu, ingat ini aja, jangan stuck di zona nyaman gitu ya. Lewat organisasi kita tuh bisa gak diem di zona itu terus, kita bisa nyoba hal-hal baru, terus bisa nambah relasi juga, bisa ngembangin soft skill juga. Jadi jangan cuman apa ya, di kuliah tuh jangan cuman kita kuliah terus pulang gitu, kayak kurang ada esensinya. Nah, lebih baik dicoba untuk ikutan organisasi gitu, biar kalian tuh ngerasain banyak manfaatnya yang tadi udah disebutin sebelumnya. Menurut Akang dan Teteh, hal apa yang sebaiknya dihindari dalam berorganisasi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain? Kalau dari aku, hal yang harus dihindari itu kalian harus apa ya, bijak dalam bertindak sih. Apa ya, jangan sampai gitu ya kalian tuh ngelakuin sesuatu yang merugikan diri sendiri, merugikan nama baik kampus juga organisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu yang negatif gitu, ingat-ingat dulu lah kalian udah jadi mahasiswa UPI gitu ya.
jangan sampai nama UPI itu tercoreng karena kalian ngelakuin sesuatu yang kurang baik gitu. Paling kalau dari Akang menambahkan dikit gitu ya, kayak kalian tuh harus bisa tanggung jawab gitu buat hal yang udah kalian lakukan, apalagi kalian diamanahi sesuatu. Terus juga kalian juga harus pintar-pintar buat jaga sikap dan lainnya, karena seperti yang kalian tahu gitu ya, ada beberapa dosen di sini juga yang udah tingkatannya tuh udah tinggi gitu. Kalian tuh bener-bener harus mulai dari jaga pola sikap, tutur kata, apalagi kalau misalnya kalian tuh ada yang dari luar pulau, pasti kan mulai dari cara bicara dan bahasanya itu kan pasti berbeda kan. Jadi dari situ kalian harus mulai bisa fleksibel gitu, menyesuaikan diri kalian dengan apa yang ada di kampus. Yang terakhir, Akang maaf mau minta pendapat Akang untuk harapan ke generasi selanjutnya itu gimana ya? Kalau harapan dari Akang sih pengennya generasi selanjutnya tuh lebih kritis gitu ya, lebih sadar akan apa yang terjadi di negara kita, mengingat beberapa waktu sebelumnya gitu terjadi kericuhan lain sebagai macamnya. Kalian kan sebagai generasi penerus bangsa gitu ya, mahasiswa selanjutnya perlu ditekanin lagi gitu terkait pola pikirnya dan juga kesadarannya. Dari Akang cukup. Kalau dari aku harapannya semoga kalian bisa tetap stay gitu ya di PGSD UPI ini gitu, betah-betahin, terus juga bisa cari kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang seluas-luasnya gitu ya buat kalian berkembang di sini gitu ya tentunya. Terus semoga kalian semua intinya bisa stay, bisa lulus dan bisa ngagapai mimpi-mimpi kalian di PGSD UPI Purwakarta. Dari aku cukup. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Yuda dan Teh Fitri karena sudah mau menjadi narasumber wawancara kali ini. Terima kasih kembali. Ya, udah sekian dari dari sektor 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.